Ya seperti biasa ya, dia nggak hadir hari ini, jadi di schedule tanggal 8 ini April. Harusnya hari ini agendanya apa sih? Saksi, dia dikasih waktu untuk buktiin saksi lah. Gitu. Nah itu dari kemarin nggak ada. Gitu. Nah, ini yang kedua apa ya? Yang kedua. Ya, besok tuh yang terakhir ya. Kasih kesempatan lagi. Untuk kuasa hukum sendiri hadir nggak, Mas? Nggak datang. Nggak datang. Gimana sih Bang melihatnya, kayaknya mereka kayak seolah remehkan atau mungkin tidak mengindahkan jalannya sidang ini, atau seperti apa sih? Kalau melihat udah kali kagak datang, minimal kan seharusnya kuasa hukum begitu yang bisa hadir, tapi ini dua-duanya pun tidak hadir. Mungkin ya, izin menyampaikan. Jadi pada hari ini harusnya adalah agenda pemeriksaan saksi dari tergugat. Cuman sampai detik ini belum ada kehadirannya, sehingga majelis hakim menunda proses persidangannya di minggu depan di tanggal 8. Jadi untuk alasan hadir dan nggak hadirnya, semalam pun kami sudah komunikasi dengan kuasa hukumnya. Cuman responnya nanti akan diinfokan. Nah, kita sudah tunggu, ternyata nggak ada, akhirnya dimulai sidangnya. Gitu. Jadi kalau tadi terkait pertanyaannya ada unsur untuk menunda, mengulur, ya mungkin itu trik dari tergugat atau kuasa hukumnya. Mungkin memang ada kendala atau memang lagi persiapkan bukti, kita nggak sama-sama nggak tahu lah. Di sini kita sama-sama menunggu etikat baiknya untuk menjalani proses persidangannya. Oke, berarti sidang ketiga besok nih mereka harus hadir, diwajibkan hadir atau seperti apa? Iya, jadi untuk di tanggal 8 nanti agendanya tetap sama, agenda saksi dari tergugat. Namun apabila mereka tidak hadir atau tidak dapat menghadirkan saksi, majelis hakim akan mengambil sikap apakah dilanjutkan persidangannya dengan agenda bukti tambahan atau sikap lain nanti yang akan disampaikan oleh majelis. Oke, Bang Deddy sendiri seperti apa sih Bang melihat bahwa perkara ini pengen terus berlanjut kan? Tuntutan apa lagi sih mungkin yang pengen Bang Deddy dapatkan gitu dalam perkara ini, dalam sidang ini? Nggak ada ya, simple aja. Antagon ini bukan buat saya gitu. Saya kan memperjuangkan ini buat anak. Jadi kalau dia mamanya berantem sama saya gara-gara ini, aneh, karena ini buat anak gitu. Kenapa dia nggak setujuin gitu. Nah, itu aja sih. Saya simple aja sih, nggak mau ngambil harta kok di sini gitu. Tinggal ini aja, anak saya bisa dapat haknya lah gitu. Berarti sejauh ini artinya Bang Deddy tidak melihat ada jaminan gitu loh bahwa harta yang dititipkan ke Rasita ini akan diberikan oleh anak gitu ya Bang? Betul sekali. Tapi sejauh ini mungkin kebutuhan anak-anak terpenuhi atau seperti apa, Mas? Iya, terpenuhi dengan uang sebesar itu ya, terpenuhi lah, sekolah, makan. Tapi harta boleh diungkapin lagi sih Bang, harta-harta apa aja Bang yang mungkin ada di Clara gitu. Kan selama ini kan waktu itu pernah pernyataan bahwa Clara bilang dari salah satu podcast hartanya udah disita semua sama mantan suami gitu. Nah ini sebenarnya seperti apa Bang? Ya kebalik lah, dia yang menguasai lah, gitu loh. Semua harta dikuasai dia. Apa aja sih Bang kalau boleh tahu? Dan nilai apa aja yang boleh tahu, dan nilainya kira-kira berapa itu? Ya mobil, ya rumah, deposito, tabungan. Totalnya berapa? Nilainya sampai berapa miliar Bang? Lumayan lah. Intinya lumayan. Jadi izin ngelengkapin aja. Jadi Pak Denny ini karena posisinya anaknya kan masih di bawah umur ya. Tadi Pak Denny juga menyampaikan ini akan disimpan dan dijaga untuk anaknya pada saat anaknya besar nanti. Jadi bukan Pak Denny yang mau menguasai hartanya untuk kepentingan Pak Denny begitu. Jadi karena memang kan anaknya masih di bawah umur dan harus Pak Denny sendiri yang melakukan proses ini. Jadi biar masing-masing megang haknya masing-masing, terserah untuk tergugat mau digunakan untuk apa, dan Pak Denny tujuannya untuk disimpan untuk masa depan anak-anaknya. Oke, tapi artinya seolah-olah mungkin Bang Denny juga tidak percaya bahwa harta ini dititipkan dia. Akhirnya setelah 4 tahun saya ikuti, ya akhirnya saya nilai ini harus diselamatkan gitu. Karena
tahun 4 tahun kan saya nggak gugat. Ya Tapi- kan, diem aja. Tapi yang Mas Denny tahu mungkin sekarang aset-aset itu masih ada, masih terlihat gitu, masih ada atau seperti apa? Ada. Kalau rumah kan aset kan emang nggak bisa pindah kan. Kalau mobil dan lain-lain itu saya nggak tahu. Sekarang kan diapain saya nggak tahu gitu loh. Tapi yang jelas kan saya ada bukti aja. Bang Denny, sorry Bang, mungkin kalau ngelihat kayaknya kalau kita ngelihat artis-artis lain biasanya pada sampai berdarah-darah untuk bisa mengambil haknya untuk bisa sama-sama membagikan harta gonok ini, tapi Bang Denny dengan sesantai ini gitu untuk memperjuangkan ini, dan ini nggak cuma buat Bang Denny tapi hanya untuk anak gitu. Motivasinya apa sih Bang? Ya, ada motivasi, ngamatin anak aja. Gitu loh. Buat Bang Denny sendiri? Ya karena ini kan hasil kerja keras Bang Denny. Harta kan udah dicari. Ya, apa istilahnya? Ya kita selamatin anak dulu aja lah gitu loh. Ya gimana bisa sampai gede nanti sampai nikah lah. Gitu. Tapi sejauh ini Bang Denny masih aktif memberikan nafkah juga ke Kino gitu. Ya masih ya, kalau tiap minggu kalau mau weekend dulu ya itu selalu beras terus segala macam itu dari saya. Cuman sekarang saya kan nggak boleh ketemu lagi. Lebaran aja kemarin saya nggak dikasih ketemu. Oh iya. Iya. Karena kan itu hak anak ketemu bapaknya. Kan? Hak anak untuk ketemu bapaknya gitu loh. Nggak dikasih. Lebaran kemarin nggak dikasih. Tapi untuk Seperti telepon, apa, Bang? video call dibolehin nggak, Mas? Untuk video call atau telepon anak? Nanti pembantunya kena. Oh, gitu. Jadi pembantunya Iya, nanti akan, babysitternya akan kena kalau sampai ketahuan. berarti terakhir ketemu dengan anak apa? Hah? Terakhir ketemu dengan anak apa? Wah, tahun lalu ya. Bang, menutup aksesnya seperti apa Bang? Dari Clara, Abang Nggak boleh sampaikan. ketemu. Jadi Ada upaya komunikasi secara langsung dari Clara. Jadi waktu saya buka masalah ini, kita ketemu di pengadilan, dia langsung udah mengancam nggak boleh ketemu lagi. Dan jadi- ada itu semua WA-nya dia. Karena saya menuntut ini gitu. Jadi saya diancam dengan anak, nggak boleh ketemu lagi gitu. Itu gimana, artinya anak sendiri udah kalau ya Ya anak pasti kan sih kangen gitu atau apa ya? dia paling kirim voice note lewat WA-nya salah satu orang lah. Ya kalau ya ada deh kata-katanya yang ditangan ya. Ada yang kata-katanya yang sedih adalah ibunya bilang nggak boleh ketemu masih 365 hari lagi. Itu disebut oleh anak saya gitu. Kata mami 365 hari lagi. Itu gimana Bang, sampai mungkin di usia anak sedini itu udah bahasanya udah terkontaminasi dengan hal-hal yang seharusnya itu menjadi bukan persoalan anak-anak, itu persoalan dewasa, tapi Maksudnya kan ya kejiwaannya atau gimana? ya maksudnya Ya, intinya gini sih, lebih ke arah orang tua mana yang pada saat tidak bisa ketemu sama Iya. anaknya, yang tidak kangen. Dan terus kalau tadi pertanyaannya gimana sih harusnya, ya sebagai orang tua harusnya sama-sama bisa dewasa lah. Ini Iya, permasalahan antara mantan suami dengan mantan istrinya, harusnya tidak perlu membawa-bawa Bawa anak. anak. Kalaupun misalnya beliau tidak ingin berkomunikasi dengan klien kami, ya monggo tutup komunikasi antara beliau dengan klien kami saja. Gitu. Jadi biarkan tetap klien kami tetap mendudukan posisi sebagai orang tua, sebagai ayah untuk menjaga anaknya, untuk ketemu sama anaknya walaupun orang tuanya sudah berpisah. Jadi gitu harusnya. tapi ada upaya lain nggak sih Bang ketika akses anak ini untuk bertemu ditutup, apakah Abang ingin melaporkan ke pihak terkait, bisa KPAI atau apa? Itu lagi kita diskusikan. Jadi sampai detik ini kita masih diskusi di internal. Kira-kira apa yang paling baik untuk kita lakukan.